Halo semuanya, kita dari kelompok 3, ada aku Rahman, Nesri, Asri, dan Ari yang akan mengenalkan keamanan dan kedaulatan pangan. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa pangan merupakan soal mati dan hidupnya suatu bangsa, sehingga apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka akan terjadi malapetaka yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu usaha untuk meningkatkan keamanan dan kedaulatan pangan. Sehingga perlu adanya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ini bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya, kedaulatan pangan adalah titik dasar yang mencerminkan keadaan suatu bangsa. Organisasi Serikat Petani Indonesia di tingkat internasional telah memperkenalkan konsep kedaulatan pangan ini pada World Food Summit yang dilaksanakan pada bulan November 1996 di Roma, Italia. Kedaulatan pangan adalah suatu konsep di mana kita memproduksi dan mengkonsumsi produk pangan yang telah kita hasilkan, atau dalam artian pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan produk-produk lokal melalui sistem pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan berbagai sektor penunjang pangan lainnya tanpa adanya bantuan dari pihak eksternal atau internasional. Nah, teman-teman tahu nggak sih, pada dasarnya permasalahan pangan terdapat 3 bagian utama, yakni bagaimana kita memproduksi, memproses, dan mendistribusikan pangan itu sendiri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan pangan juga semakin terancam dengan adanya globalisasi industri pertanian yang mendorong untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Adanya dasar pemikiran untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin inilah yang menjadikan pangan dijadikan sebagai komoditas, yakni sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber profit. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif, teman-teman. Salah satunya adalah peningkatan harga pangan dan membentuk ketidakstabilan sosial. Nah, untuk mengkaji permasalahan ini, kita dapat menggunakan salah satu paradigma dominan, yakni Industrial and Mechanized Agriculture, yang pada dasarnya menyebabkan runtuhnya sistem pangan dan pertanian. Krisis yang terjadi bukanlah sebuah ketidaksengajaan, namun sengaja dibuat oleh sistem. Paradigma Industrial Agriculture juga berakar dari perang, di mana bahan kimia dipergunakan untuk membasmi serangga dan akan terus diperbarui hasil yang efisien. Serangga juga diumpamakan sebagai musuh yang perlu dimusnahkan menggunakan racun. Hal ini dikarenakan dasar pemikirannya berakar pada kekerasan perang dan pola pikir militer. Dalam hal ini juga perusahaan membentuk paradigma baru di mana mengatur bagaimana para ilmuwan mencari pengetahuan mengenai pangan, bagaimana sistem produksi yang akan digunakan, batasan apa saja yang diberlakukan dalam penelitian, dan bagaimana perdagangan akan berjalan. Dalam lensa industrial dan mekanisasi paradigma ini, makanan didefinisikan sebagai komoditas untuk mencapai sebuah keuntungan, dan dunia didefinisikan sebagai pasar di mana benih dan bahan kimia diperjualbelikan. Melalui paradigma ini, kita dapat melihat lebih jauh bahwasannya sistem pangan dapat menghancurkan lingkungan sebagai fondasi dasar produksi pangan itu sendiri. Kemudian, melalui paradigma ini kita dapat melihat munculnya permasalahan kelaparan, climate change, dan kematian akibat penggunaan pangan sebagai komoditas. Bagi sebuah negara maju yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan memiliki keuntungan komparatif, industrialisasi pertanian hendaknya bersifat resource-based atau agro-based, di mana prinsip pembangunan melalui pengembangan industri dan teknologi diaplikasikan. Hal ini meliputi pertanian merupakan sebagai suatu sistem dari kegiatan prapanen, panen, pasca panen, dan pemasaran. Kedua, berorientasi pasar atau market oriented, yaitu mendekati pendekatan supply dan demand sebagai pertimbangan utama. Dan yang ketiga, adanya keterikatan sistem produksi dan pendukung perlu dijaga dan diseimbangkan. Di antaranya input produksi seperti benih, pupuk pestisida, tenaga kerja, kredit, dan lembaga pemasaran. Waduh teman-teman, pasti kalian kaget kan dengan fakta bahwa sebagian besar makanan yang kita konsumsi sehari-hari malah berbahaya baik bagi lingkungan dan kesehatan manusia itu sendiri. Rezim pangan internasional yang sudah dikuasai oleh pemikiran paradigma industrial dan mekanisasi membuat sistem pangan menjadi eksploitatif dan lebih fokus kepada uang atau biasa disebut dengan money oriented. Nah, by the way, kalian tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya ada loh sistem pangan yang lebih baik ketimbang sistem pangan sekarang. Sistem pangan ini adalah sistem pangan yang menggunakan paradigma ekologi pertanian. Paradigma ekologi pertanian ini didasari oleh hukum pengembalian di mana semua makhluk hidup saling memberi dan saling menerima.
Dengan paradigma ekologi pertanian ini, siklus alam diintensifikasikan dan didiversifikasi sehingga kita bisa memproduksi makanan yang lebih banyak dan lebih sehat dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Nah, dengan paradigma ini juga tidak ada pemborosan karena semuanya didaur ulang. Sistem ekologi pertanian seharusnya menjadi pengganti bagi sistem pangan yang sekarang. Namun, tentunya tidak akan mudah untuk bisa mengganti sistem pangan sekarang karena pengaruh dari paradigma industrial dan mekanik ini sudah mendarah daging di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan petani. Petani yang notabene menjadi salah satu tokoh utama dalam produksi pangan malah sekarang berkurang. Dan apabila ada, petani-petani sekarang sudah sangat berbeda, di mana mereka sudah terpengaruh oleh perkembangan zaman sehingga mereka menjadi target pasar utama dari perusahaan-perusahaan besar perusak pertanian dan sistem pangan. Miris sekali memang melihat petani-petani sekarang yang serba instan, di mana mereka selalu membeli pupuk dan benih dari perusahaan-perusahaan besar. Padahal, benih dan pupuk yang mereka beli kebanyakan mengandung bahan kimia yang berbahaya, baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan manusia itu sendiri. Padahal, petani-petani zaman dahulu bisa membuat pupuk dan benih mereka sendiri. Selain bisa lebih efisien dan murah, benih dan pupuk alami yang dibuat sendiri oleh petani tentunya akan lebih ramah lingkungan dan sehat. Nah, petani sekarang terhambat untuk membuat pupuk dan benih karena sistem pangan sekarang ini akan mempidanakan petani yang memproduksi pupuk dan benih sendiri yang belum memiliki izin. Nah, masalahnya izin untuk memproduksi pupuk dan benih sendiri ini juga merupakan salah satu kaki tangan dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah menguasai pasar pupuk dan benih kimia, sehingga akan sangat sulit untuk mendapatkan izin. Nah, alasan tersebut diperparah dengan pengetahuan petani yang sangat minim sehingga mudah percaya dengan propaganda dari perusahaan-perusahaan besar serta mental mereka yang serba instan. Selain itu, petani sekarang juga hampir semuanya menggunakan pestisida. Padahal pestisida ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan bisa menyebabkan kematian bagi organisme di sekitar tanaman yang disemprot oleh pestisida. Padahal seharusnya petani menggunakan sistem biodiversitas, yaitu keseimbangan ekologis di dalam sistem pertanian dengan komponen yang beragam. Nah, karena di sistem ini tidak ada serangga ataupun rumput yang menjadi hama, sistem ini menggunakan push and pull system, yaitu salah satu tumbuhan bertugas untuk menarik perhatian hama dan spesies lain akan langsung memberantasnya. Selain itu, teman-teman semua, seperti yang kita tahu, akibat globalisasi, orang-orang sudah tidak mau menjadi petani karena dianggap ketinggalan zaman dan tidak menguntungkan. Nah, pertanyaannya, apabila tidak menguntungkan, kenapa perusahaan-perusahaan besar secara besar-besaran mengambil alih tanah pertanian? Petani sekarang hanya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah dan target pasar bagi produk-produk kimia dari perusahaan-perusahaan besar. Miris memang. Selanjutnya, apa yang menjadi ancaman dan tantangan dari adanya rezim pangan internasional? Ancaman dan tantangan yang terjadi dari adanya rezim pangan internasional yang pertama adalah pangan sebagai komoditas. Tujuan utama makanan adalah untuk menyediakan nutrisi dan kesehatan. Alih-alih tetap menjadi sumber makanan, pangan justru telah diubah menjadi komoditas, di mana bahan pangan ini dispekulasikan dan diambil keuntungannya. Dari adanya hal ini, maka menyebabkan kenaikan harga pangan dan menciptakan ketidakstabilan sosial di mana-mana, sehingga sistem pangan rusak parah. Lalu, bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah yang disebutkan tadi? Berdasarkan pada paradigma agroekologi, maka solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya disebutkan adalah dengan membentuk kembali bagaimana kita memahami isu-isu seputar pangan dan bagaimana sistem pertanian seharusnya bekerja. Di antaranya yaitu dengan mengakui interkoneksi di alam dan didasarkan pada penerapan ilmu ekologi untuk sistem pangan dan pertanian, bukannya pada pendekatan reduksionis, mekanistik, maupun militeristik. Selanjutnya, dengan mengutamakan kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia, dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida.
Selanjutnya dengan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengintensifkan layanan keanekaragaman hayati seperti penyerbukan oleh alam, serta membuat input agrokimia seperti penggunaan pestisida yang berlebihan. Keamanan dan kedaulatan pangan merupakan kebutuhan yang universal bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Keamanan pangan tidak hanya membawa manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk mencapai pertumbuhan suatu negara. Oleh karena itu, kita perlu memberikan perhatian lebih terhadap isu pangan ini, karena tindakan kita akan mempengaruhi masa depan kita untuk produksi, gizi, lingkungan, dan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.